Ya, baik pemirsa Gamalama TV, kembali lagi di Dialog Spesial di segmen terakhir, masih dengan respon tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan bersama saya masih Ibu Mirna Oramali, Kanit PPA Subdit 4 Renakta Diskrimum Polda Maluku Utara ya. Kami juga masih menanti Ibu Musrifah Al-Hadar, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak ya Provinsi Maluku Utara, masih dalam perjalanan ataukah seperti apa, kita nantikan saja kedatangannya ya. Baik, ini menarik ya. Di data saya ini kan memang ada di tahun 2019 ini angka kekerasan secara total itu 107, benar Bu ya? Iya. Nah kemudian mengalami penurunan juga di masa-masa pandemi kemarin 2020 ya, ada 93 kasus ya. Nah kemudian ini menarik nih ya, baru awal 2021 kemudian muncul ya dengan angka yang cukup fantastik juga ya, 42. Nah apakah ini juga mungkin ya pengaruh, kita mendalami ya pengaruh kemarin masa pandemi, kan seharusnya orang banyak di rumah kan, berdiam di rumah keluarga. Nah toh dalam diamnya keluarga itu ya mungkin saja ada terjadi hal-hal yang akhirnya bisa terungkap di awal tahun ini. Ya. Jadi kalau kita berbicara melihat data yang ada di tahun 2019 ini kan ada 107, kemudian 2020 ada penurunan, naik lagi 2021. Memang kalau bicara ada dampak dari COVID-19 ini, masa pandemi ini pasti ada, karena menyangkut dengan ekonomi keluarga. Jadi sebenarnya ada positif, ada negatifnya. Gitu. Positifnya itu lebih banyak di rumah, keluarga itu lebih banyak berkumpul, nah, itu positifnya. Tapi negatifnya ketika keluarga berkumpul nih pasti ada sesuatu yang positif terjadi, tapi ada juga sesuatu yang negatif akan terjadi. Gitu. Jadi itu dikembalikan ke individu masing-masing juga. Nah karena kita lihat mulai 2021 dia mulai naik lagi, karena ini berbicara masih dalam masa pandemi COVID-19. Nah sangat berpengaruh besar sekali COVID ini pada permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. Terjadi peningkatan di 2021. Nah, mulai dari 93 kemudian 42 bulan Februari ini. Nah, itu sangat luar biasa. Jadi ya itu tadi saya bilang ada dampak positifnya, ada negatifnya. Nah, kalau positifnya itu mengumpulkan kembali keluarga yang mungkin sehari itu ibunya kerja, pergi pagi ketika anak tidur, pulangnya anak tidur sama dengan bapaknya. Nah ini ketika dibatasi ruang lingkupnya, ini kembali ke rumah semua. Nah ada hal-hal yang positif akan terjadi dan ada hal juga yang negatif terjadi. Nah itu dikembalikan ke individunya masing-masing. Kalau memang individu seorang sosok ayah yang memang istilahnya tidak menanamkan tanggung jawab yang besar di dirinya, ya pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu berdampak dan memang terlihat sesuai data. Sesuai data ya. Iya, baik. Nah, luar biasa. Ini menarik nih ya kan. Faktor ekonomi juga menentukan ya dalam hal pemicu angka ini juga bisa naik ya. Katakanlah tadi Ibu menjelaskan di segmen sebelumnya bahwa rata-rata yang terjadi itu latar belakang pasti ada yang minuman keras ya, lingkungan ya, mungkin stres dan sebagainya karena ekonomi juga tidak menentu. Nah ini juga menjadi salah satu alasan di luar sana orang tidak siap untuk menerima kenyataan, dan akhirnya anak dan perempuan yang dianggap kaum lemah itu menjadi sasaran ya untuk meluapkan kekesalannya. Nah apakah memang hal-hal ini juga mungkin bisa dianalisa lebih jauh dengan menggandeng sejumlah elemen-elemen di luar sana ya, agama yang tadi dikatakan juga LSMM, dalam hal untuk bagaimana menekan ini agar rasa ketahanan dalam keluarga itu bisa kuat dalam hal untuk menangkal hal seperti ini? Iya. Saya rasa pasti bisa. Jika kita sama-sama duduk, baik pemerintah maupun non-pemerintah, LSM, pemerhati perempuan dan anak, tokoh agama, tokoh masyarakat, ayo kita undang, duduk sama-sama, kemudian kita rumuskan ini. Nah, kita lihat dari kejadian-kejadian yang telah ada, data kasus yang kita punya. Nah, ini penyebabnya apa? Jadi kita harus pilih dulu penyebabnya apa, faktor-faktornya apa yang mempengaruhi yang lebih dominan. Nah, itu menjadi fokus kita. Jadi, kalau saya pikir semua turut serta, semua ikut ambil andil, saya rasa kita akan berhasil menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya di wilayah Maluku Utara. Baik, luar biasa. Nah,
Ini menarik nih ya kan. Ada di luar sana gerah ketika angka naik. Aduh, ini kacau nih Maluku Utara nih. Tapi ada juga yang berpikir positif ini kan. Lebih baik naik kita dalam awal-awal tahun ini lebih baik kita naik 1.000 lah minimal gitu supaya kita tahu bahwa sebenarnya yang selama ini yang kita diamkan itu kenyataannya memang seperti ini agar bisa terselesaikan. Nah, saya minta komentar Ibu. Iya. Jadi ya itu tadi. Memang ada dampak, memang ada hal-hal positif yang bisa kita ambil ketika angkanya naik, berarti kita berpikir bahwa masyarakat sudah banyak yang sadar akan hukum, gitu. Mereka sudah sadar, sudah berani ketika ada masalah, mereka akan melaporkan itu ke pihak yang berwajib. Jadi memang ada hal positifnya yang kita nilai di situ. Nah, tapi kita pun harus memetakan itu kembali lagi. Kita melihat ini faktor-faktor apa yang menyebabkan sehingga angka kekerasan terhadap perempuan dan anak ini makin hari makin meningkat. Nah, apakah memang betul pure kesadaran masyarakat dari diri mereka masing-masing bahwa ini tidak bisa didiamkan, ini harus dilaporkan, ataukah memang makin tinggi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, mereka menjadi korban, dan menjadi korban. Nah, itu yang harus kita petakan, saya bilang tadi. Nah, dari pemetaan itu, barulah kita bisa tahu kira-kira cara bertindak kita itu seperti apa ke depannya. Nah, itu melibatkan yang itu tadi, instansi-instansi terkait, pemerhati perempuan dan anak. Nah, itu memang harus bukan pekerjaan yang mudah ya. Memang harus kerja keras, tapi kalau memang dari niatan kita semua memang yang terbaik untuk perempuan dan anak Maluku Utara, ya saya rasa pasti bisa. Pasti bisa ya. Nah, baik Bu, kira-kira nih ya, kalau sekarang kita sudah di angka 42 kasus yang berhasil diungkapkan, akan ada naik lagi nih menurut Ibu? Menurut saya akan naik, melihat kasus-kasus sebelumnya, dan sejauh ini action kita juga kan masih seperti itu. Jadi memang saya harapkan pertemuan Ibu Kadis kemarin dengan Bapak Kapolda, dan Bapak Kapolda secara langsung memerintahkan lewat direktur kami itu sudah sangat tegas, dan kami mendukung sepenuhnya kegiatan pemerintah. Nah, jadi kami menunggu dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi, kita sama-sama action. Kami siap, baik Polda Maluku Utara, Poldanya sendiri, unit TPA, maupun yang ada di jajaran. Seperti ya, itu. Baik ya. Nah, ini yang kami nantikan ya, kedatangan Ibu Kepala Dinas sendiri ya, untuk kita membincangkan lebih klop ya, dari Polda dan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan ya. Baik, luar biasa. Baik Bu Mirna, tak terasa ini sudah hampir 1 jam ya kita berdiskusi ya, di malam hari ini respon tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak ya. Dan berbicara tentang ini memang tidak akan habis-habisnya ya. Targetnya memang kasus ini terungkap lebih banyak juga ada hal yang positif, sesuatu yang positif ya. Artinya masyarakat juga cukup sadar mau melapor secara sukarela, baik itu korban ataupun masyarakat yang lingkungan yang melihat sebuah kekerasan untuk mau melapor. Nah pertanyaannya ini kalau selain di Polres dan Polsek ini ya, sebelum kita menutup, adakah mungkin kanal yang diberikan secara online yang bisa diakses oleh masyarakat agar mau bisa melapor suatu kejadian? Iya, jadi memang kalau secara online itu kami dari Direktorat Reserse Kriminal Umum beberapa waktu lalu melalui Wakil Direktur itu sudah mencoba membuat website gitu tentang pengaduan masyarakat. Namun masih sementara dikerjakan, belum launching. Jadi untuk sementara kami mungkin membagikan nomor HP aja. Saya siap nomor HP saya dibagikan, tapi mudah-mudahan yang menghubungi juga yang berkaitan masalahnya dengan perempuan dan anak gitu. Jadi untuk sementara hanya itu yang bisa kami berikan gitu, untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi ataupun mengadukan ataupun menanyakan sesuatu hal yang mereka alami, seperti itu. Baik ya, saat ini memang website masih dalam tahap pekerjaan ya, dikerjakan, dan mungkin tapi tidak menutup kemungkinan Anda juga bisa melapor ya melalui kanal-kanal nomor telepon yang untuk konsultasi dan sebagainya terkait dengan persoalan perempuan dan anak ya. Baik Bu Mirna, ini sangat menarik ya di malam ini ya, berdiskusi merespon tingginya kekerasan ini ya. Waktu jualan yang membatasi kita, namun sebelum menutup perjumpaan di malam hari ini, saya memberikan beberapa menit kepada Ibu ya. Saat ini
sekaligus closing statement ya. Apa harapannya? Mudah-mudahan perbincangan kita ini bisa mengedukasi publik di luar sana agar lebih sadar lagi bagaimana merespon kekerasan ini agar bisa lebih baik lagi. Dalam artian mudah-mudahan ini bisa selesai. Ya, silakan Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya berharap masyarakat lebih berani lagi melaporkan kejadian yang dialaminya ataupun yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya maupun lingkungan tempat kerjanya. Kami Polda Maluku Utara dalam hal ini secara keseluruhan pihak kepolisian akan menerima dan siap mengawal setiap kasus yang dilaporkan kepada kami. Dan kami juga membuka akses keterbukaan informasi kepada pelapor. Nah, jika ingin mengetahui setiap perkembangan kasusnya, dipersilahkan ke kami, ke PPA Polda Malut maupun jajaran. Kami berharap tentunya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak ini semakin hari semakin meningkat dalam hal yang positif. Artinya bahwa meningkat karena ada kesadaran masyarakat yang tidak takut lagi melaporkan hal ini kepada kepolisian. Kami juga tentunya punya PR yang sangat besar, itu coba kami laksanakan dengan pihak-pihak terkait. Harapan kami ini didukung sepenuhnya oleh pemerintah agar apa yang kami laksanakan ini memang betul-betul ada hasilnya. Saya sudah sekitar 15 tahun berkecimpung di masa penanganan masalah perempuan dan anak, dan saya menaruh empati dan simpati yang luar biasa, yang tinggi melihat kondisi saat ini di mana angka kekerasan semakin tinggi, dan itu sangat menyentuh hati kami. Nah, kami berharap ada kesadaran dari masyarakat bahwa ini tidak boleh terjadi lagi, utamanya bagi pelaku-pelaku tindak pidana maupun calon-calon pelaku tindak pidana. Nah, untuk yang sudah menjadi korban tindak pidana itu tidak perlu berkecil hati, tetap masa depan, karena apa yang dialami bukan akhir segala-galanya. Saya kira itu. Ya, baik, luar biasa ya. Memang angka kekerasan yang terjadi meningkat itu tidak sesuatu yang menakutkan. Artinya kita ambil hikmah di balik tingginya angka kekerasan yang saat ini terjadi di Maluku Utara, bahwa masyarakat sudah memiliki kesadaran yang lebih dalam hal untuk melapor, baik dia yang menjadi korban ataupun yang melihat suatu kejadian kekerasan terhadap perempuan atau anak di sekitar kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Mirna ya, sudah mau berbagi banyak hal ya, mengedukasi publik di luar sana terkait dengan persoalan ini. Mudah-mudahan rasa sadar itu semakin meningkat dan semakin meningkat ya, dan kita mungkin akan berada pada angka yang menurun ketika semua kasus-kasus ini sudah terangkat secara utuh ke publik ya. Dan mudah-mudahan kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan ya terkait dengan persoalan ini. Dan terima kasih juga kepada Ibu Musrifah Al-Hadar yang mungkin saat ini berhalangan ya. Kita sudah coba menghubungi, namun akan bergabung di lain kesempatan. Kami nantikan kedatangan Ibu nantinya. Baik, saya Matikal bersama sejumlah kru yang bertugas di kesempatan malam hari ini undur diri dari hadapan Anda, pemirsa Galona TV, dan ikut terus program Dialog Spesial dari hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 8 malam hanya di Gamalama TV. Semakin mantap. Sampai jumpa kembali di hari Senin mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.